Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik dalam mengerjakan soal-soal Olimpiade Matematika tingkat SMP dan MTS. Jadi, kita langsung mulai pembahasannya. Jadi, ini adalah model soal yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Nah, soal yang seperti ini memiliki keunikan khusus, yaitu soal yang merupakan penjumlahan antara beberapa pecahan dengan penyebut merupakan perkalian antara dua buah bilangan yang saling berurutan. Jadi bisa kita lihat seperti contohnya 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, sampai dengan 9 kali 10 untuk kasus kali ini. Jadi cara untuk menyelesaikannya saya bagi menjadi dua. Ada cara cepat dan ada cara biasa untuk membuktikan cara cepat ini apakah benar atau tidak. Jadi yang akan saya jelaskan pertama adalah cara cepatnya. Jadi cara cepat untuk menyelesaikan model soal Olimpiade Matematika seperti ini adalah dengan melihat angka paling depan dan angka paling belakang di dalam penyebut pecahan-pecahan ini. Jadi yang paling kecil dan yang paling besar. Ini khusus untuk yang penyebutnya merupakan perkalian dua buah bilangan berurutan ya. Nanti karena di soal-soal yang selanjutnya dia merupakan kasus yang berbeda. Jadi kita tuliskan 1 dan 10. 1 dan 10. Kemudian masing-masing 1 dan 10 ini kita berikan pembilang angka 1 di atasnya. Nah, kemudian kita lakukan pengurangan di antara kedua pecahan yang baru ini. Jadi, hasilnya adalah ini kita samakan penyebut sehingga memperoleh 10 kurang 1 sama dengan 9/10. Nah, ini adalah jawaban untuk soal ini. Loh, kok bisa secepat itu sih? Kenapa bisa hanya menggunakan 1/1 kurang 1/10? Cara aslinya gimana sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan cara aslinya supaya adik-adik sekalian bisa mempelajari penyebab dari cara cepat itu. Jadi tidak hanya asal pakai cara cepatnya. Jadi di sini cara biasanya, cara normalnya itu adalah dengan memanipulasi bagian pembilangnya. Jadi kan pembilangnya di setiap pecahan adalah 1. Kita manipulasi masing-masing dari pembilang ini sehingga menjadi pengurangan dari angka yang ada di bawahnya. Karena 1 itu kan bisa kita ubah jadi 2 kurang 1 kan? 1 kali 2. Nah, kalau yang ini juga satunya bisa kita ubah menjadi 3 kurang 2. Seperti angka yang ada di bawahnya ya. Nah, ditambah dengan 4 kurang 3. 3 kali 4 di sini. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Merupakan 10 kurang 9 per 9 kali 10. Nah, kalau sudah sampai model seperti ini, karena ini 2 kurang 1 per 1 kali 2 itu merupakan dua buah pecahan yang digabungkan, kita pisahkan lagi pecahan itu. Jadi 2 per 1 kali 2 dikurangkan dengan 1 per 1 kali 2 ditambah 3 per 2 kali 3 dikurang 2 per 2 kali 3 dan seterusnya nanti sampai yang paling terakhir adalah 10 per 9 kali 10 dikurangkan dengan 9 per 9 kali 10. Kalau sudah sampai di sini kita lihat. Di sini oh ternyata ada 2 dengan 2 di bawahnya. 2-nya sebagai pembilang dan 2-nya sebagai penyebut. Jadi kita bisa coret. Ini 1 dengan 1, 3 dengan 3, 2 dan 2 sampai yang terakhir ininya 9-nya dengan ininya dicoret. Nah, sehingga pecahan yang baru yang kita peroleh adalah 1 per 1 dikurang 1 per 2 ditambah 1 per 2 dikurang 1 per 3. Nanti muncul lagi pas di sini tambah 1 per 3 sampai seterusnya dengan yang di ujungnya adalah 1 per 9 dikurang 1 per 10. Nah, kita lihat di sini ada negatif 1 per 2 dan ada positif 1 per 2. Pasti akan saling menghabiskan. Ini juga negatif 1 per 3 dengan positif 1/3 pasti saling menghabiskan. Karena polanya itu positif negatif dan yang negatif kedua ini akan saling habis dengan yang berikutnya, pasti positif 9 itu akan habis dengan yang negatif 9 di sampingnya. Tuh. Yang tersisa adalah negatif 10 yang di ujung. Jadi yang tersisa adalah 1 per 1 dikurangi 1 per 10 sehingga hasilnya adalah 10 kurang 1 per 10 atau 9 per 10. Jadi langkah ini yang kita gunakan sebagai cara cepat. Jadi tinggal lihat ujungnya angka 1 dan ujungnya angka 10. Berarti itu saja yang kita gunakan untuk menyelesaikan model soal seperti ini dalam Olimpiade. Mau KSM atau SN yang sering sekali muncul. Jadi teman-teman atau adik-adik sekalian harus tahu cara untuk menyelesaikannya dengan cepat.
Nah, jadi setelah kita mempelajari cara cepat untuk menyelesaikan soal seperti tadi, jadi kita akan mencoba untuk menggunakannya di nomor 2 kali ini. Karena model soalnya sama, akan tetapi hanya memiliki ujung yang berbeda. Jadi ujungnya kali ini adalah 1/2019 kali 2020. Jadi kita gunakan cara yang tadi ya. Kita lihat angka paling kecilnya 1 dan angka yang paling besarnya adalah 2020. Sehingga cara cepatnya adalah kita tuliskan 1/1 dikurangkan dengan 1/2020. Kemudian kita samakan penyebutnya. 2020 berarti di sini 2020 dikurang 1 sama dengan 2019/2020. Selesai. Jadi jawabannya adalah B untuk soal kali ini. Mudah kan? Nah, jadi kita lanjut ke soal yang ketiga. Di soal ketiga ini adalah model soal yang seperti tadi. Akan tetapi, di sini ada sedikit modifikasi di model soalnya. Setelah kita lihat soalnya, ternyata masing-masing penyebut yang ada di sini merupakan perkalian dari dua buah bilangan. Coba kita lihat. Jadi, sebenarnya 6 itu merupakan perkalian dari 2 kali 3. 12 merupakan perkalian dari 3 kali 4. 20 merupakan perkalian dari 4 kali 5. Dan seterusnya. Ternyata kalau kita ubah menjadi perkalian dua buah bilangan di bagian penyebut, ternyata akan berbentuk hampir sama kayak tadi. 3 kali 4 tambah 2 kali 4 kali 5. Tambah seterusnya sampai yang di ujungnya adalah ditambah dengan 99 dikalikan dengan 100. Nah, ini kan sudah hampir sama sebenarnya, tapi dia berbeda di bagian pembilang. Karena di bagian pembilang itu angka-angkanya adalah 2 semua, jadi kita faktorkan keluar ya. Jadi 2 dikali 1/2 kali 3 tambah 1/3 kali 4 ditambah 1/4 kali 5 dan seterusnya sampai dengan 1/99 dikali 100. Nah, kalau sudah modelnya begini kan sudah sama kayak yang tadi. Kita tinggal pakai cara cepatnya. Angka yang paling kecilnya adalah 2 dan angka yang paling besarnya adalah 100. Sehingga kita peroleh hasilnya dengan menggunakan cara cepat yaitu 1/2 kurangi dengan 1/100. Jadi kalau sudah begini modelnya kita tinggal menyamakan penyebutnya. Berarti 2 kali, ini bawahnya 100. 100 bagi 2 adalah 50 kurang 1. Sehingga 2 kali 49/100 kita peroleh. Karena ini 2 dan 100 bisa dicoret, akan bersisa 50 sehingga hasilnya adalah 49/50. Jadi jawabannya adalah opsi bagian D, 49/50. Ya, jadi kita lanjut ke model kasus yang berbeda dari sebelumnya. Jadi di sini sebenarnya ini hampir sama, akan tetapi lihat. Kita lihat sama-sama di sini bagian penyebut dia bukan merupakan bilangan yang berurutan seperti nomor 1 sampai 3 tadi. Akan tetapi di sini merupakan bilangan yang memiliki selisihnya 2. Jadi di sini selisihnya 2, selisihnya 2, selisihnya 2, selisihnya 2 sampai yang di ujung selisihnya juga 2. Jadi cara cepatnya yang akan saya ajarkan di sini adalah hampir sama. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kita manfaatkan angka 2 yang tadi itu, kita munculkan menjadi 1/2. Kalau dia selisihnya 2. Jadi nanti kalau misalnya di kasus berikutnya selisihnya 3, nanti kita munculkan 1/3. Selisihnya 4 berarti kita munculkan 1/4. Kalau mau tahu alasannya kenapa, bisa teman-teman atau adik-adik coba sendiri untuk mencari caranya sama seperti yang pertama tadi. Jadi kita lanjut. Jadi yang di dalam kurung ini hampir sama kayak tadi. Lihat yang paling kecil dan paling besarnya. Berarti karena satu yang paling kecil berarti 1/1 dikurang dengan yang paling besar yaitu 1/51. Tinggal kita samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya 51, yang di atas ini berarti 51 kurang 1. Sehingga hasilnya jadi 50/51 dikalikan dengan 1/2. Sampai di sini kita tinggal bagi 50 dengan keduanya sehingga bersisa 25. Jadi hasil akhir dari model soal seperti ini adalah 25/51. Jadi jawabannya adalah opsi bagian A yaitu 25/51. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 5 ini untuk mencari cara tercepat, kita harus lihat dulu bagian pembilang yang paling mencolok. Ternyata di sini pembilangnya memuat angka 3 semua. Jadi karena memuat unsur 3 semua, kita keluarkan atau kita faktorkan angka 3-nya. Sehingga soalnya itu berubah menjadi 1/1 kali 4 ditambah 1/4 kali 7 ditambah 1/7 kali 10 dan seterusnya sampai dengan yang paling akhir adalah 1/58 dikali 61. Kalau sudah sampai di sini, kita lihat kita bisa manfaatkan cara cepat di nomor 4 tadi. Di sini kita perhatikan selisihnya itu merupakan 3 semua.
selisih di bagian penyebutnya itu 3. Kalau tadi 2 itu muncul 1/2, berarti kalau yang 3 kita munculkan 1/3. Jadi 3 dikali 1/3 dikalikan dengan ini. Lihat angka terkecil dan terbesar pada soal ini. Ternyata yang terkecilnya adalah 1, berarti munculkan 1/1 dikurang 1/61. Nah, kalau begitu kita lihat di bagian depan. Oh, ternyata ada 1/3 dengan 3. Coret saja. Nah, yang tersisa adalah tinggal 1/1 dikurang 1/61. Kita tinggal menyamakan penyebutnya. Berarti 61, ini 61 dikurang 1. Sama dengan 60/61. Jadi ini adalah solusi untuk soal nomor 5. Berarti jawabannya adalah opsi yang bagian C, 60/61. Jadi itu dia pembahasan mengenai model soal yang seperti ini. Jadi kalau misalnya adik-adik dan teman-teman sekalian ingin mencobanya, jadi sini saya menyediakan 3 latihan soal yang terkait dengan model kasus yang seperti tadi. Jadi silahkan pause video ini untuk melihat soalnya dan melihat jawabannya di kolom deskripsi ketika kalian sudah menyelesaikan soalnya. Jadi sekian video kali ini. Jika merasa video ini bermanfaat untuk adik-adik dan teman-teman sekalian, silahkan like, share, and subscribe channel ini dan nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.